Haleluya, shalom saudara. Kita udah masuk di minggu yang ketiga, mau masuk minggu yang ketiga dari doa dan puasa kita, ya. Dan saya mau ucapkan selamat datang kepada Anda semua. Selamat datang di minggu ketiga juga dari doa puasa kita. Kalau Anda yang belum berpuasa nggak apa-apa, saudara jangan merasa tertuduh, saudara jangan merasa bersalah. It's okay gitu ya. Tapi Anda yang ingin terlibat di dalam doa puasa, kami sangat encourage Anda untuk memulai. Nggak ada kata terlambat. Ya, coba tepuk kiri kanan dan katakan nggak ada kata terlambat. Nah saudara, kita akan bahas mengenai doa nih ya. Kita akan bahas mengenai doa. Nah saudara, saya sudah terbiasa dengan gereja sejak saya kecil saudara. Waktu saya lahir, papa saya dan mama saya sudah melayani Tuhan. Saya ingat masih kecil papa saya salah satu syamas gitu ya, atau penatua saya lupa waktu itu. Mama saya melayani dia. Bahkan sejak TK saya masuk TK negeri, tapi karena TK umum saudara, tapi karena di Manado TK umum pun mereka mengajarkan doa saudara ya. Waktu doa makan mereka ajarkan, masih kecil, masih 4 tahun, 5 tahun. Saya sudah diajarkan berdoa, saudara ya. Yang melekat dalam pikiran saya itu doa makannya, gitu ya. Setiap kali kita mau makan, udah bawa dari rumah, kita ucapkan doa ini, gitu ya. Doanya seperti ini. Ya Tuhanku berkatilah makanan dan minuman ini, amin. Ini anak-anak punya, doa anak-anak, gitu ya. Saya sampai melekat, masih sampai sekarang masih melekat doanya, gitu ya. Nah sejak saat itu saya di sekolah minggu juga sering berdoa, gitu ya, sering ke gereja gitu ya. Tapi saudara, kalau orang belajar gitar dari kecil 10 tahun kemudian dia pasti tambah jago, ya enggak? Saya sudah 20 tahun saudara diajarkan berdoa, tetapi doa saya masih ini ya saudara, masih enggak bagus-bagus gitu ya, masih enggak memuaskan gitu ya. Nah sampai kira-kira 25 tahun yang lalu, waktu itu saya di Jepang, kemudian saya sering baca buku gitu ya. Saya ambil pinjam di perpustakaan di gereja, kemudian saya pulang baca buku, kemudian kembalikan minggu berikutnya gitu ya. Ini kita akan belajar ini ya temanya ya. Sampai saya belajar baca satu buku gitu ya, satu buku yang luar biasa yang merevolusi kehidupan doa saya saudara. Buku ini luar biasa sekali dan saya yakin mungkin banyak di antara Anda yang pernah baca buku ini, yang suka berdoa pasti sudah pernah baca buku ini. Dan buku ini udah nggak dicetak lagi saudara ya, sudah nggak dijual lagi. Nah sekarang kalau Anda pergi ke toko-toko online, di sana ada saudara buku-buku yang seperti ini bukunya gitu ya. Tak sanggupkah kalian berjaga sejam? Ini saya ambil dari salah satu toko online. Ini buku bekas saudara ya. Udah ini yang paling bagus dari antara semua yang ada di toko buku online, toko online ini saudara ya. Karena udah nggak dicetak lagi saudara. Udah banyak yang bulukan tapi masih dijual dengan harga yang seperti harga baru gitu ya. Nah buku ini merevolusi cara saya berdoa sejak saat itu. Tak sanggupkah kalian berjaga sejam dari Dr. Larry Lee. Tahun 98 saya ingat waktu kembali dari Jepang, sampai di sini mau masuk sekolah Alkitab. Itu pada waktu 98 itu, Dr. Larry Lee ini penulis buku dan seorang yang mengajar tentang doa. Pas bulan Agustus waktu itu ada di Jakarta dan sedang memberikan seminar tentang doa. Saya ikut pada waktu itu ya, seminar tentang doa dari Dr. Larry Lee ini gitu ya. Nah, kita di buku ini dia mengajarkan tentang pola saudara. Tentang cara berdoa dari doa Bapa kami. Dan hari ini kita akan membahas mengenai itu. Karena itu luar biasa sekali. Saya maksudnya bukan doa publik ya. Maksudnya kita berdoa, ayo kita doa makan. Kemudian pakai doa Bapa kami dengan polanya. Enggak. Dalam kehidupan doa pribadi kita belajar. Doa Bapa kami ini dari pola yang diajarkan saudara oleh Yesus sendiri gitu ya. Dan Dr. Larry Lee ini saudara beliau menjabarkan dengan sangat baik. Bukunya cukup tebal 200 sekian halaman, tapi jangan khawatir kita hanya akan membahas ini secara general. Kalau Anda ingin belajar secara lebih bisa order online gitu ya. Di buku ini ada juga di Amazon bahasa Inggrisnya, di Kindle gitu ya bahasa Inggrisnya. Tapi yang bahasa Indonesia saya kurang tahu, sepertinya sudah nggak ada gitu ya. Nah,
Kita akan bahas sama-sama selama 2 minggu ini, karena itu judul dari khotbah saya kasih pola doa bagian pertama. Ya, jadi minggu depan harus hadir, saudara. Coba tepuk kiri kanan dan katakan minggu depan mesti hadir. Ada yang di online juga, jangan lupa minggu depan untuk hadir gitu ya. Oke, kita belajar doa Bapa kami. Satu waktu murid-murid meminta, Tuhan ajarkan kami berdoa. Kemudian Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, dia katakan, kalau kamu berdoa, gitu ya. Kita baca sama-sama Matius 6 ayat 9, 1, 2, 3. Karena itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Waktu Yesus katakan berdoalah demikian, di dalam bahasa aslinya bukan berarti mengucapkan doa Bapa kami sebagai satu hafalan atau sebagai satu doa baku, saudara. Tetapi kata-kata karena itu berdoalah demikian, itu memiliki pengertian berdoalah dengan pola seperti ini. Berdoalah dengan cara, dengan model seperti ini, dengan pattern seperti ini, saudara. Nah, kita akan mempelajari pola doa ini sehingga kita tahu bagaimana berdoa dalam doa-doa pribadi kita dan kita tahu bagaimana caranya apa yang akan kita doakan, saudara ya. Nah, doa itu bukan hafalan. Doa ini, Bapa kami ini bukan hafalan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Itu bukan hafalan, saudara. Itu bukan mantra gitu ya. Sebelum tidur mesti ucapkan mantra doa Bapa kami gitu ya. Enggak. Mantra diucapkan tanpa makna. Anda mungkin pernah ini, tumbuh-tumbuh belanga-belanga minyak rom cakalele buka satu. Ih, pastor bisa mantra. Enggak, itu lagu anak-anak di Manado. Saya hafal. Mantra itu suatu hafalan yang kita ucapkan berkali-kali, sudah tanpa makna. Nah, kita akan belajar doa Bapa kami dengan cara yang berbeda. Nah, sebelum kita belajar tentang doa Bapa kami ini, saya mau ajak kita bisa berdiri sama-sama. Kita ucapkan doa Bapa kami ini secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Nah, waktu kita mengucapkan doa Bapa kami ini, saudara ya, ini adalah salah satu pola, saudara. Ada 10 langkah di sini untuk doa pribadi kita. Ada 10 hal yang akan kita lakukan sepanjang doa pribadi kita gitu ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Yesus mengajarkan ini supaya pada waktu kita berdoa kita semakin dekat dengan Dia, kita semakin dekat dengan Tuhan, dan waktu Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, dia kasih poin-poinnya, saudara ya. Dia kasih poin-poinnya dan kita akan pelajari, minggu ini kita akan pelajari 5 poin pertama ya. Oke, mari kita lihat saudara ya. Ini langkah pertama saudara ya. Langkah pertama yaitu yang Anda akan lakukan yaitu saya mengingat betapa besar cinta Tuhan bagi saya. Pada waktu Anda mengucapkan Bapa kami yang di sorga. Anda mengingat saudara betapa besar cinta Tuhan kepada kita saudara, kepada Anda dan saya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Dia yang adalah Bapa yang baik. Dia yang adalah Tuhan di mana kita bisa secara percaya diri berdoa kepada Dia. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa doa itu enggak dimulai dari kebutuhanmu. Doa itu dimulai dari siapa Tuhan, yaitu Dia mengasihi engkau sehingga kita bisa datang dan berdoa kepada Tuhan. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Dia adalah Bapa yang peduli. Tuhan adalah Papa kita yang peduli. Tuhan kita adalah Papa kita yang konsisten, kata-katanya tidak pernah berubah. Kalau Dia katakan dulu seperti ini, itu akan tetap sama. Kalau Dia katakan bahwa Dia mengasihimu, kasihmu akan tetap sama. Kita belajar minggu yang lalu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang dekat, saudara. Dan minggu yang lalu kita juga belajar di poin yang keempat, yaitu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang mampu. Dia sanggup melakukan segala perkara, Dia sanggup melakukan segala hal yang kita inginkan, yang kita butuhkan, saudara. Nah, kasih Allah kepada engkau, saudara, tidak akan pernah berakhir. Saya mau ajak kita bisa baca sama-sama dalam Efesus 3 ayat 17 sampai 19. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih.
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, kita baca sama-sama 1, 2, 3, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Luar biasa sekali saudara kata-kata ini, ayat ini ya. Kita manusia, kita nggak akan bisa pernah memahami kasih Tuhan. Itu sebabnya itu jadi doa Paulus. Aku berdoa supaya kamu bisa memahami betapa lebarnya dan panjangnya, betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus. Sekalipun itu melampaui segala pengetahuan. Paling tak enggak saudara kita mungkin nggak bisa memahami dengan jelas dimensi dari kasih Tuhan ini, tetapi paling nggak kita tahu saat ini ya. Kita tahu, dan perlahan-lahan waktu kita bertumbuh dalam Tuhan, kita semakin memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam kasih dari Tuhan kita. Saudara. Haleluya. Kasih Tuhan sangat lebar. Apa artinya? Begitu lebar sehingga dia sanggup memeluk Anda, sanggup menangkap Anda, saudara. Kasih Tuhan itu sangat panjang, saudara. Sampai nggak akan ada akhirnya. Sama seperti kesabaran Tuhan. Kasih Tuhan sangat dalam sehingga dia sanggup menjangkau Anda di lubang kesengsaraan dan kegagalanmu dan mengangkat Anda dari situ, saudara. Kasih Tuhan sangat tinggi sehingga kasih itu melampaui setiap ketidaksetiaan dan pemberontakan kita, saudara. Allah ingin kita memahami betapa luar biasanya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, perlahan-lahan meluangkan waktu dalam doa ya saudara. Perlahan-lahan kita akan mulai memahami betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi setiap kali kita berdoa saudara, mulailah dengan mengingat siapa Allah kita saudara. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Bahwa dia adalah Bapa kita. Waktu Anda berdoa, pola doa Bapa kami ini, ingatlah bahwa dia Bapa kita. Ingatlah bahwa Anda diterima. Ingatlah bahwa kita anak-anak yang sangat dikasihinya. Nah saudara, berikutnya saudara ya, langkah yang kedua kita akan lihat. Saya mengatakan kepada Tuhan, ini yang kita lakukan yaitu kita mengatakan kepada Tuhan betapa besar cinta kita kepada Tuhan. Kita mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan pada waktu kita berdoa. Dikuduskanlah namamu. Berdoa dan waktu kita berfokus kepada pribadinya Tuhan. Siapa Tuhan kita? Waktu kita katakan dikuduskan namamu. Kita mengingat siapa dia saudara. Bahwa dia adalah Allah yang luar biasa. Dalam saudara, dalam kehidupan doa kita saudara, berfokus kepada Allah bukan berfokus kepada masalah kita. Atau bukan berfokus kepada daftar doa kita saudara. Waktu Anda menutup mata dan berdoa dan membawa berkata-kata kepada dia saudara, fokus kepada pribadinya bukan kepada problemnya kita saudara. Nah, sadari betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita saudara pada waktu kita berdoa. Bersyukur untuk apa yang sudah dia lakukan kepada kita saudara. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah berkorban kepada kita, yang sudah menguduskan. Kemudian kita juga menguduskan nama Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Nah saudara perhatikan, di dalam buku Larry Lee ini waktu kita katakan dikuduskanlah namamu, saudara tahu nggak Tuhan itu punya banyak nama saudara. Di dalam bahasa Ibrani dia suka dikenal dengan Jehovah gitu ya. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Waktu kita berdoa dan mengingat nama-namanya saudara, kita ingat bahwa dia adalah Jehovah Jireh. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kami. Tuhan terima kasih karena Engkau Allah yang selalu mencukupi apapun yang kami butuhkan. Nah istilah Jehovah Jireh ini muncul pada waktu Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya di atas gunung saudara ya. Pada waktu itu ditanya sama bujangnya, di mana kami korban bakarannya? Tuhan sudah menyediakan. Kemudian di ayat 14 dikatakan lagi pada waktu Abraham akan mengorbankan Ishak. Kemudian Tuhan katakan tahan, jangan bunuh anakmu. Kemudian waktu itu Abraham berpaling di ayat ini dan katakan dia melihat kambing, domba yang tanduknya tertahan di semak belukar. Dan di situ Abraham berkata dan menamakan tempat itu Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Sebab sampai sekarang dikatakan bahwa
orang terus mengatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan, saudara. Dialah Jehovah Jireh yang menyediakan segala kebutuhan kita, saudara. Jadi bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan dalam kehidupanmu dan percaya bahwa Dia tetap Jehovah Jireh hingga saat ini. Amin, saudara. Dia tetap Jehovah Jireh hingga saat ini. Kemudian Dia dikenal dengan Jehovah Rafa, gitu ya. Jehovah Rafa ini yaitu Tuhan yang menyembuhkan, diambil dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkanmu. Akulah Jehovah Rafa. Dia adalah Jehovah Rafa dulu, saat ini pun Dia tetap Allah yang menyembuhkan. Kita bisa datang pada Tuhan dengan segala sakit kita. Bukan sakit fisik saja, saudara. Tetapi sakit di dalam batin kita, sakit di dalam emosi kita, sakit di dalam spirituality kita. Kita bisa datang dan berharap, Tuhan terima kasih karena Engkau disebut Jehovah Rafa. Karena itu aku menerima kesembuhan dari Engkau, Tuhan. Engkau menyembuhkan hidupku. Amin, saudara. Nama Tuhan berikutnya yaitu Jehovah Nisi. Coba katakan sama-sama Jehovah Nisi. Jehovah Nisi itu Tuhan panji-panji kita. Dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 15 gitu ya. Ini tentang peperangan orang-orang Israel melawan musuh-musuhnya. Waktu itu Musa dan wakil-wakilnya ada di atas gunung. Dan tiap kali Tuhan Musa mengangkat tangan, bangsa Israel bisa lebih kuat dari lawan-lawannya. Dan akhirnya saudara lawannya dibasmi. Kemudian di situ Tuhan Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panjiku, Jehovah Nisi. Dia adalah Allah kemenangan kita, saudara. Waktu Anda berdoa, Tuhan Engkaulah Jehovah Nisi. Kita sedang berkata-kata kepada Dia, Tuhan, hari ini pun Engkau tetap Allah yang memenangkan setiap pertempuran. Hari ini pun Engkau akan membuat dan membawa saya ke dalam jalan kemenangan Tuhan. Amin, saudara. Dia juga dikenal sebagai Jehovah Shalom. Katakan sama-sama, Jehovah Shalom. 1, 2, 3. Jehovah Shalom, Tuhan kedamaian kita, saudara ya. Di waktu itu Gideon dia membangun mezbah dan di sana dia menamakan Tuhan sumber sejahtera. Tuhan Shalom, Jehovah Shalom. Kita percaya waktu kita berdoa, Tuhan Engkau disebut Jehovah Shalom. Engkaulah Tuhan yang memberikan kedamaian di dalam hidupku hari ini. Tuhan Engkaulah yang akan mendamaikan setiap musuh-musuhku. Tuhan Engkaulah yang akan memimpin aku, memberikan aku kedamaian sehingga aku memiliki keberanian untuk melangkah. Dia juga disebut sebagai Jehovah Ra'ah. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Jehovah Ra'ah. Ya, Tuhan gembalaku. Ada di dalam Mazmur pasal 23 gitu ya. Mazmur pasal 23 dikatakan Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dialah gembala. Dialah yang membimbing Anda, saudara. Saudara nggak usah khawatir, saudara. Nanti saya bingung itu kamu apalin Jehovah Rafa, saya apalin ini. Nggak, saudara, nanti saya akan bagikan slide ini di WhatsApp group gitu ya. Akan dibagikan di WhatsApp group supaya Anda bisa ingat lagi gitu ya. Dialah Jehovah Ra'ah, Tuhan gembalaku. Artinya waktu kita berdoa, Tuhan Engkaulah Jehovah Ra'ah. Engkau yang akan membimbing aku sepanjang hari ini. Engkau akan pimpin aku ke mata air yang tenang. Engkau akan pimpin aku ke padang rumput yang hijau. Engkau akan membimbing aku, menjaga aku, membentengi aku, Tuhan. Kemudian dia dikenal sebagai Jehovah Sidkenu, yaitu Tuhan kebenaran kita. Di dalam Yeremia 23 ayat 6 dikatakan, Raja itu akan disebut Tuhan keselamatan kita. Keselamatan di dalam bahasa aslinya dikatakan juga sebagai kebenaran, keadilan, dan keselamatan, saudara. Dialah Jehovah Sidkenu yang membenarkan kita, yang memberikan keadilan dalam kehidupan kita. Waktu kita berdoa, Tuhan, Engkaulah Jehovah Sidkenu. Engkaulah yang akan membela hidupku. Engkau yang akan membawa aku kepada keselamatanmu. Engkau yang akan melepaskan aku dari setiap tuduhan-tuduhan orang. Dan yang terakhir yaitu Jehovah Shammah. Ada banyak saudara nama-nama Tuhan, tapi saya akan berikan beberapa hal ini saja. Jehovah Shammah yaitu Tuhan yang hadir. Waktu kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Waktu kita katakan dikuduskanlah namamu. Tuhan Engkaulah Jehovah Shammah. Engkau selalu hadir. Hari ini pun waktu aku melalui hari ini, Engkau hadir bersama-sama aku di masa-masa rendah dalam hidupku hari ini, maupun di masa-masa tinggi kehidupanku hari ini, Tuhan. Kita berdoa dan kita kuduskan Tuhan dengan nama-namanya yang berkuasa. Ketika Anda mengingat Tuhan dengan semua atribut-atributnya ini, saudara, Anda mengingat Dia dengan semua atribut-atribut Tuhan dan julukan-julukan Tuhan. Saudara, pada waktu itu, saudara, doamu akan semakin dalam, saudara. Saat kita mulai menguduskan nama Tuhan dan mengingat siapa Dia, saudara, rasa syukur kita akan semakin dalam.
Dan kita akan mengalir, saudara. Rasa syukur itu akan mengalir dalam hati kita, saudara. Mazmur pasal 107 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Haleluya. Nah, saat kita menaikkan syukur kita, saudara, kepada Dia. Saat kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala perbuatannya. Untuk segala namanya dan atribut-atributnya yang memberikan peneguhan dalam hidup kita. Iman dan pengharapan kita bangkit, saudara. Sehingga kita siap untuk masuk ke langkah berikutnya, saudara. Langkah berikutnya yaitu, langkah ketiga yaitu mempersembahkan, di sini saudara apa yang kita lakukan yaitu kita mempersembahkan hidup kita untuk dipakai menggenapi tujuan Tuhan. Pada waktu kita berkata di dalam doa Bapa kami ini, datanglah kerajaan-Mu. Pada waktu kita katakan datanglah kerajaan-Mu, apa yang kita lakukan, saudara? Kita sedang bersiap untuk bekerja sama dengan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Biar pemerintahan-Mu hadir dalam hidup saya. Saya mau bekerja sama, saya mau bekerja bersama-sama dengan Engkau. Saya mau dan ingin kerajaan Tuhan ditegakkan dalam kehidupanku. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda dan Anda juga mengasihi Tuhan. Karena itu kita harus percaya kepada rencana Tuhan, saudara. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan karena kita yakin bahwa rencana Tuhan pasti lebih baik daripada rencana kita, saudara. Amin. Sehingga kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Nah, waktu Anda berdoa, datanglah kerajaan-Mu, Anda sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan lakukan semua rencana Tuhan dalam kehidupanku. Tuhan lakukan semua rancangan-Mu dalam kehidupanku. Yeremia pasal 29 ayat 11 ini ayat yang luar biasa sekali. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, saudara. Itu rancangan Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga pada waktu kita berkata, Tuhan datanglah kerajaan-Mu, kita tahu ini akan terjadi. Kita tahu bahwa Tuhan selalu mempunyai yang terbaik bagi kita. Kita tahu bahwa Tuhan gak akan memberikan kita kecelakaan, rancangan yang mencelakakan kita. Tapi Dia akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Itu sebabnya kita bisa percaya kepada Tuhan. Waktu kita katakan kata-kata ini, datanglah kerajaan-Mu. Kita bisa percaya kepada Dia. Karena kita tahu, saudara, rancangannya tidak pernah mengecewakan kita. Nah, saudara, hidup Anda mungkin terasa sulit, saudara, saat ini ya. Hidup Anda mungkin merasa sangat sulit di dalam kehidupan apa yang Anda alami akhir-akhir ini, saudara. Terkadang kita nggak mengerti, ini maunya Tuhan seperti apa sih? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Terkadang kita nggak bisa memahami, saudara. Tapi pada waktu kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik, kita bisa lewati kesulitan apapun dengan rasa aman, saudara. Amin. Dengan rasa tentram, dengan rasa percaya diri. Karena kita tahu ujungnya seperti apa, saudara. Jadi, saudara, saya mau katakan pada Anda bahwa Anda ujung-ujungnya adalah seorang pemenang, saudara. Karena Anda bersama-sama dengan Tuhan. Makanya dikatakan dalam kitab Roma bahwa kita ini lebih daripada pemenang, saudara. Jadi, waktu Anda mengalami masa-masa kesulitan, katakan, datanglah kerajaan-Mu. Karena kita tahu waktu Tuhan datang dan kerajaannya datang, ujung-ujungnya yaitu kemenangan, saudara. Anda tahu ujungnya seperti apa. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ini ayat gacoan saya gitu, ayat yang paling saya suka karena selalu mengencourage dalam kehidupan dan pelayanan saya, saudara. Tapi saya mau lihat dari sisi yang berbeda karena saya sudah hafal dari terjemahan bahasa Indonesia terjemahan bahasa Indonesia gitu, TB gitu ya. Nah, kita akan lihat di dalam firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Waktu Anda berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Apa yang terjadi, saudara? Kita sedang menyesuaikan diri dalam rencana Tuhan, saudara. Kita sedang mengadjust, saudara ya, mengatur lagi. Pokoknya kayak tuning lagi, saudara, dengan rencana Tuhan, dengan rencana-rencana Tuhan. Karena itu, saudara, menghidupi rencana Tuhan bukan keputusan satu kali dalam seumur hidup. Enggak, saudara. Itu harus dilakukan setiap hari, saudara. Karena pada waktu kita melalui satu hari, kita bisa aja melenceng dari rencana Tuhan. Karena itu setiap pagi, setiap hari kita harus berdoa, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Kita sedang adjust dengan rencana-rencana Tuhan. Dan melalui tindakan ini, saudara, kita lakukan
kita harus lakukan setiap hari. Setiap hari kita harus menyesuaikan diri dengan rencana-rencana Tuhan. Setiap hari kita harus berdoa, datanglah kerajaan-Mu dalam bisnisku Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dalam pekerjaanku. Datanglah kerajaan-Mu di dalam meetingku pada hari ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di dalam persahabatanku hari ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di dalam hidup anak-anakku dan istriku, suamiku dan keluargaku Tuhan. Kita harus berdoa dan kita harus berjalan sesuai dengan kehendak kerajaan Tuhan. Jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Kita harus selalu sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Roma 12 ayat 1 kita lihat ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, tindakan persembahkan tubuh itu adalah tindakan yang harus kita lakukan setiap hari. Setiap hari adalah satu bentuk ibadah kita, bukan hanya setiap hari Minggu. Mempersembahkan diri kita setiap hari Minggu aja, waktu khotbah, waktu ibadah. Aku bawa kepada Tuhan. Udah gitu, begitu selesai ibadah, jam 11.30, setengah 12, Tuhan aku ambil lagi diriku Tuhan. Nanti minggu depannya Tuhan saya persembahkan lagi. Enggak. Menjadi persembahan yang harus kita lakukan setiap hari kepada Tuhan. Amin. Kita lihat langkah berikutnya, yaitu apa yang akan kita lakukan dalam langkah keempat ini. Kita katakan kepada Dia, saya bawa kepadamu Tuhan rasa sakit dan duka saya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah apa yang Tuhan mau di bumi seperti di surga. Pada waktu kita berdoa kata-kata ini saudara, kita lagi membawa setiap masalah kita, setiap rasa sakit kita, kesulitan-kesulitan kita kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Itu adalah bentuk doa penyerahan saudara. Kita berserah kepada Tuhan. Di dalam situasi yang Anda hadapi saudara, biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Anda. Kita suka berdoa, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini paling pas kayaknya waktu kita mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Tentu saja Tuhan ingin yang terbaik dalam kehidupan Anda, saudara. Tuhan selalu ingin memberi yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Itu suatu yang wajar Tuhan lakukan. Tapi ada kalanya Tuhan memberikan penderitaan kepada kita, saudara. Coba katakan kepada kiri kanan, kadang-kadang Tuhan kasih penderitaan loh. Ya. Tapi pada waktu ini terjadi kita berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Allah ingin memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam kesedihan-kesedihan kita, saudara. Dia akan menopang pada saat kita goyah. Dia akan memberikan kekuatan pada waktu tenaga kita mulai melemah. Ketika engkau mulai merasa nggak sanggup, saudara. Ketika engkau mulai mengalami kekecewaan atau mulai mengalami keraguan-raguan atau mulai mengalami kekalahan dalam kehidupanmu. Doa ini sama seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Anda ingat apa yang Yesus katakan di Taman Getsemani? Kita lihat ya di dalam kitab Markus 14 ayat 36. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawat ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus berkata, Tuhan, Bapa, nggak ada yang mustahil bagi engkau. Ini kata-katanya, katakan, ya Aba, ya Bapa, Dedi, Papi, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, Dedi. Ambil cawan ini. Aku tahu tidak ada yang mustahil bagi engkau. Ambil penderitaan ini Tuhan. Tapi jangan seperti yang aku mau, tetapi yang engkau mau Tuhan. Itu satu penyerahan saudara. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti kehendak-Mu di sorga. Ketika kita berdoa demikian, kita sedang berkata, Tuhan, aku sakit hati, aku menderita Tuhan. Aku dikhianati, aku dibohongi Tuhan. Aku ditolak, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Aku berserah. Itu penyerahan saudara. Itu kata-kata penyerahan kita. Saudara, lakukan ini setiap pagi. Lakukan ini setiap hari saudara, waktu Anda berdoa pribadi. Katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena setiap hari kita akan mengalami penderitaan, saudara. Penderitaan adalah bagian dari orang-orang yang masih hidup. Kalau Anda masih hidup, berapa banyak masih hidup? Saya yakin semua masih hidup. Penderitaan akan tetap ada dalam kehidupanmu. Berapa banyak yang nggak mau menderita? Ada saatnya. Pada waktu grafiknya sudah lurus, kita bebas dari penderitaan. Peperangan akan terus jadi bagian dalam kehidupan Anda, saudara. Tuhan Yesus nggak pernah berjanji, ikut aku maka hidupmu akan happy ya happy ya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Nggak saudara. Waktu kita ikut Yesus, Yesus katakan,
Seperti yang mereka lakukan kepadaku, mereka juga akan lakukan kepadamu, saudara. Kita akan menderita. Mohon maaf gitu ya, bagi Anda yang mungkin dulu bertobat karena Tuhan, hamba Tuhan katakan, kalau ikut Yesus sukses. Ikut Yesus itu sukses dalam arti yang berbeda, saudara. Ikut Yesus, Tuhan katakan, akan ada penderitaan. Amin. Ujungnya kita tahu seperti apa, saudara. Pertama mungkin bonyok-bonyok seperti Jet Li di Once Upon a Time. Gitu. Tapi ujungnya kita tahu, dia yang akan kibaskan dasternya. Sebagai pemenang gitu ya. Itu pola yang keempat, Anda harus siap menderita, saudara. Jadilah kepadaku di bumi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita lihat langkah yang terakhir, saudara. Langkah yang terakhir yaitu apa yang akan kita lakukan di langkah ini. Anda katakan, saya percaya Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan saya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sorry, saya salah itu ya. Saya belum rubah itu ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita lagi berkata kepada Dia, Tuhan, aku bergantung kepadamu pada hari ini. Aku bergantung kepadamu ya Bapa di sorga. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan sudah menyatakan penyerahan dirinya kepada kita waktu Dia mati di atas kayu salib. Dan juga Tuhan mau kita menyerahkan diri kita kepada Dia, saudara ya. Menyatakan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Nah sekarang saudara, waktu kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kita berserah kepada Dia, saudara. Tapi pada waktu kita berdoa, berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Kita sedang mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku bergantung kepadamu Tuhan. Untuk setiap kebutuhan-kebutuhan saya pada hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia nggak berdoa mengajar kita berdoa, berikan kami pada minggu ini makanan kami untuk 1 minggu. Enggak, saudara. Berikan kami pada bulan ini atau tahun 2023 ini makanan kami yang cukup untuk tahun 2023. Enggak, Tuhan mau kita bergantung kepada Dia hari demi hari. Toel katakan hari demi hari. Bagi Anda yang mengikuti secara online di Facebook, di YouTube, Tuhan ingin menyediakan kebutuhanmu hari demi hari. Kita berdoa setiap hari kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan peduli dengan harapan maupun kebutuhanmu, saudara. Tuhan peduli dan Tuhan ingin memberikan, saudara. Tidak ada satupun yang terlalu kecil untuk kita bisa omongkan kepada Tuhan atau doakan kepada Tuhan. Nggak ada, saudara. Semua kita bisa utarakan kepada Tuhan. Kasih tahu kepada Tuhan hal-hal yang membuat Anda takut, saudara. Ceritakan kepada Dia kekhawatiranmu. Ceritakan kepada Dia hal-hal yang merongrong hidupmu. Ceritakan kepada Dia, saudara, apa yang mengganggu kehidupanmu hari demi hari, saudara. Pagi, siang, dan malam. Ceritakan kepada Dia. Itu juga satu kebutuhan emosional dari manusia, saudara. Tuhan bukan cuma mencukupkan kebutuhan fisik aja, makanan, roti, saudara. Enggak. Tuhan mencukupkan kebutuhan spiritual kita. Tuhan mencukupkan kebutuhan emosional kita. Kadang-kadang kita secara emosional juga sangat kelaparan, sangat ingin diberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Berikan kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Ini berbicara tentang segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Nah, terkadang kita merasa kesepian. Terkadang kita merasa kalah atau khawatir, saudara. Terkadang kita mengalami hal-hal di dalam emosional kita. Kita bisa berdoa kepada Dia. Tuhan, cukupkan kebutuhan emosional saya pada hari ini. Untuk saya bisa produktif, untuk saya bisa berjalan dengan kekuatan di dalam Tuhan. Kita baca sama-sama di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat ini gak berkata bahwa Tuhan akan memenuhi segala keinginan, ketamakan kita. Karena kita tahu Tuhan gak akan menjadikan semua orang Kristen konglomerat, saudara. Kalau Tuhan mau menjadikan orang Kristen, semua orang Kristen jadi konglomerat, sudah jadi konglomerat kita, saudara. Tapi Tuhan gak tertarik dengan membuat orang Kristen atau orang percaya itu jadi nyaman. Enggak, Tuhan gak pernah, aku akan memberikan kenyamanan kepadamu. Enggak pernah, saudara, dalam firman Tuhan. Tuhan akan memberikan kenyamanan kepada kita. Enggak, saudara. Kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa Tuhan akan memberikan kenyamanan, itu teologinya dipertanyakan, saudara. Kenyamanan kita nanti waktu Anda ada di sorga. Di dalam kekekalan kita menikmati hadirat Tuhan. Dengan penuh kedamaian, dengan penuh kesejahteraan, saudara. Tapi di sini, saudara, di bumi ini peperangan, saudara. Amin. Di bumi ini kita dilatih untuk jadi pejuang, saudara. Di bumi ini kita dilatih untuk kuat dan tahan banting. Untuk bisa tahan banting, ya harus dibanting-banting dulu, saudara. Ini kenyataannya, saudara. Ingat bahwa sebagai orang tua pun
Goalnya Anda bukan membuat anak-anak menjadi nyaman. Oh, saya berharap nanti waktu kamu gede nanti kamu tinggal ongkang-ongkang kaki duit jalan. Jadi tukang jahit saudara kayak. Tinggal kipas-kipas, lalu duit masuk terus jadi tukang sate nantinya. Enggak, saudara, sebagai orang tua kita juga ingin anak-anak kita menjadi kuat dan tahan banting, saudara. Itu suatu sukses dari orang tua. Jadi satu sukses bagi Tuhan pada waktu melihat anak-anaknya kuat. Pada waktu melihat anak-anaknya menjadi pemenang, dan tidak ada kemenangan tanpa peperangan, saudara. Itu masalahnya. Amin. Kalau kita semua, saudara, menerima apa yang kita minta, saudara, itu namanya kita bukan dikasih. Kalau anak-anak minta dan semua yang mereka minta kita kasih, itu bukan tanda sayang, saudara. Itu namanya satu kebodohan. Itu sama sesuatu yang berbahaya, saudara. Sesuatu yang gak masuk akal untuk menjawab semua yang anak-anak inginkan. Tahulah anak-anak kadang-kadang minta robot apa, pokoknya dia tunjuk aja gitu di film. Enggak, saudara, Bapak di surga tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Bapak di surga tahu apa yang kita butuhkan. Bukan cuma tahu, saudara, tapi Bapak di surga juga ingin memberikan apa yang kita butuhkan. Mungkin semua orang tahu, tapi nggak semua orang mau memberikan kebutuhan kita, saudara. Karena itu Tuhan mau kita belajar untuk percaya kepada Dia. Tuhan mau supaya kita berserah kepada Dia. Tuhan mau supaya kita meminta kepada Tuhan, ya saudara. Setiap hari berikan kami pada hari ini, bukan pada minggu ini, bukan pada bulan ini, bukan 7 turunan saya, Tuhan. Dia mau supaya kita bersandar kepada Dia setiap hari, saudara. Dia memberikan kebutuhan kita setiap hari supaya kita tetap datang kepada Dia, supaya kita tetap bergantung kepada Dia, supaya iman kita kepada Dia tidak kendor, saudara. Kalau Tuhan berikan untuk 1 bulan, begitu kita terima, udah sama seperti dapat bansos. Oke ya, Pak, terima kasih untuk bansosnya. Nanti bulan depan ya, bulan depan udah nggak ketemu siapa-siapa gitu, baru bulan depan kita datang lagi. Enggak, Tuhan mau setiap hari kita bergantung kepada Dia, saudara. Datang kepada Dia dan meminta kepada Dia. Amin, saudara. Kita lihat Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Inilah bentuk doa yang penuh dengan penyerahan. Kebergantungan kita kepada Tuhan. Setiap hari, saudara. Hari demi hari, saudara. Kita bergantung penuh kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, nggak cukup rasanya kalau kita membahas, saudara ya, doa Bapa kami ini dengan polanya, saudara ya. Kita akan bahas ini 5 langkah pertama. Kita akan bahas 5 langkah berikutnya. Minggu depan kita akan bagikan kepada Anda dalam bentuk lembaran, saudara ya. Supaya pada waktu Anda berdoa secara pribadi, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, saudara ya. Minggu depan kita akan bagikan juga secara online, tapi khusus bagi Anda yang hadir hari ini, minggu depan kita akan bagikan lembaran supaya waktu Anda berdoa pribadi Anda tahu, Bapa kami yang di surga, Tuhan terima kasih karena Engkau memanggil saya sebagai anak-anak-Mu, Engkau Bapakku yang baik. Kita berdoa, kita praktekkan, saudara ya.